Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saleh Bintari Indra Putri dengan NPM 2241-1083 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan sedikit membahas tentang manajemen keuangan. Sebelumnya, saya akan membahas apa itu manajemen dan apa itu keuangan. Manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, perorganisasian, pemimpin, dan mengendalikan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai berbagai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Sedangkan keuangan sendiri berasal dari kata uang. Dalam organisasi, uang adalah salah satunya sumber daya yang mereka miliki. Sumber daya keuangan dapat berupa uang. Arti sebenarnya yaitu uang tunai. Namun bisa juga aset yang dapat dinilai dengan uang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Aset yang bernilai uang meliputi persediaan, mesin, peralatan, bangunan, dan tanah. Nah, jadi manajemen keuangan dapat diartikan sebagai ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengawasi suatu perusahaan sumber daya keuangan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan sangat penting bagi kehidupan karena yang pertama, manajemen keuangan diperlukan pada setiap tingkat kehidupan masyarakat, mulai dari masalah rumah tangga hingga masalah besar perusahaan yang berorientasi profit dan non-profit. Yang kedua, karena bersama departemen lain. Mereka memutuskan segalanya kebijakan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja perusahaan bertahan hidup. Dan yang ketiga, karena manajemen keuangan merupakan aspek penunjang bidang lain yang menarik bagi seseorang. Terdapat beberapa peluang kerja manajemen keuangan. Yang pertama yaitu pada lembaga pasar keuangan dan pasar modal, seperti sebagai bank, asuransi, reksadana sebagai karyawan, supervisor, dan manajemen. Yang kedua pada perusahaan investasi, misalnya sekuritas perusahaan, bank, asuransi, baik sebagai penjualan dan analis. Yang ketiga sebagai manajer keuangan atau CFO, di bidang manufaktur perusahaan, bank, bahkan perusahaan nirlaba. Yang keempat pada staf keuangan, baik keuangan maupun non-keuangan perusahaan. Bentuk-bentuk bisnis hukum perusahaan kesatuan. Yang pertama yaitu adalah individual, yaitu perusahaan yang memiliki satu pemilik. Di sebuah kepemilikan seseorang, seluruh kekayaan perusahaan menjadi milik pemiliknya. Pada sebaliknya, seluruh kewajiban perusahaan merupakan kewajiban pemiliknya. Nah, ada beberapa kelebihan dan kelemahan perusahaan individual. Kelebihannya yang pertama yaitu mudah dibentuk. Yang kedua, tidak diatur oleh banyak peraturan negara. Dan yang ketiga, tidak dikenakan pajak penghasilan badan. Untuk kelemahannya yaitu yang pertama, relatif sulit untuk menghasilkan tambahan modal, kecuali dari pemiliknya sendiri. Yang kedua, tanggung jawab yang tidak terbatas. Dan yang ketiga, umurnya relatif pendek, karena bergantung pada keberadaan pemilik tunggalnya. Bentuk bisnis yang kedua yaitu kemitraan. Kemitraan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh dua pemilik atau lebih, di mana masing-masing pemilik berada disebut mitra. Ada dua jenis kemitraan, yaitu kemitraan umum dan kemitraan komanditer kemitraan. Kemitraan umum adalah kemitraan yang seluruh sekutunya mempunyai hubungan yang tidak terbatas beban. Sedangkan kemitraan komanditer adalah persekutuan yang hanya dimiliki oleh beberapa sekutu saja. Tanggung jawab terbatas. Nah, untuk keuntungan dan kerugian kemitraan relatif sama dengan perusahaan individu yang telah saya sebutkan sebelumnya. Bentuk bisnis yang ketiga yaitu perusahaan atau korporasi, yaitu suatu perusahaan yang dikelola oleh suatu badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Pemilik perusahaan itulah yang disebut dengan pemegang saham. Pemegang saham tidak memiliki secara langsung aset real perusahaan seperti pabrik, kendaraan,
mesin, dan sebagainya. Tetapi mereka memiliki perusahaan secara tidak langsung melalui aset keuangan yaitu saham. Sebab korporasi merupakan suatu badan hukum tersendiri, terpisah dari pemiliknya, yaitu pemilik atau pemegang saham korporasi saja mempunyai tanggung jawab terbatas dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas korporasi hutang. Keuntungannya meliputi yang pertama, umumnya relatif tak terbatas. Yang kedua, pemilik mudah berganti. Yang ketiga, pemiliknya terbatas pada saham yang diinvestasikan. Dan yang keempat, relatif mudah memperoleh modal. Kelemahannya diantara lain yang pertama, dikenakan pajak berganda, yaitu pajak perusahaan dan pajak pemilik. Yang kedua, manajemen tinggi dan biaya pelaporan. Ada beberapa tujuan korporasi keuangan. Yang pertama yaitu memaksimal keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham. Yang ketiga, memaksimalkan kesejahteraan pemangku kepentingan atau kesejahteraan sosial. Terdapat 3 kunci penting dalam manajemen keuangan. Yang pertama yaitu bidang keputusan investasi. Investasi merupakan aktivitas penggunaan dalam keseluruhan aset perusahaan. Secara garis besar, keputusan investasi dapat dikelompokkan ke dalam investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Yang kedua, pada bidang keputusan pendanaan. Untuk melakukan investasi, diperlukan sejumlah dana yang harus diperoleh atau digali oleh perusahaan, atau financing decisions. Dan yang ketiga adalah kebijakan dividen. Menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan seharusnya dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham, ataukah laba tersebut sebaiknya ditahan guna investasi di masa mendatang. Fungsi keuangan berkaitan dengan keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk memperoleh dana dan menggunakannya atau mengalokasikan dana tersebut. Fungsi ini sering disebut sebagai kegiatan manajemen keuangan. Gambar di samping saya adalah ruang lingkup atau kegiatan manajemen keuangan. Manajer keuangan memperoleh dana dari pasar keuangan atau pasar modal disebut financial market. Pasar keuangan menyediakan dana jangka pendek atau money market. Pasar modal menyediakan dana jangka panjang atau capital market. Dana yang diperoleh diterbitkan dalam bentuk aktiva perusahaan atau financial asset, berupa aktiva real dan investasi. Aktiva dipakai untuk menunjukkan operasi perusahaan sehingga nantinya akan memperoleh pendapatan. Keputusan investasi akan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan aktiva tetap dan lancar. Berdasarkan operasi perusahaan, diharapkan memperoleh laba atau profit yang akan dikelola manajer keuangan. Sebagian dana tersebut dikembalikan ke pasar keuangan melalui media yang berbeda-beda. Pemegang saham dibagikan dividen, untuk pemegang hutang dibagikan bunga, dan mengembalikan pinjaman pokok utang. Sebagian tingkat keuntungan ditanamkan kembali oleh manajer keuangan ke dalam perusahaan. Terdapat 3 fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, fungsi pendanaan atau financing, yaitu keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasifa perusahaan yang akan mempengaruhi finansial struktur maupun kapital struktur. Fungsi pendanaan melahirkan keputusan pendanaan atau kebijakan modal struktur. Keputusan pendanaan berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Yang kedua, fungsi investasi atau investment, yaitu keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam pengalokasian dana dalam
bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang. Keputusan ini akan bergambar dari aktiva perusahaan dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara current asset dan fixed asset. Fungsi investasi melahirkan keputusan investasi. Keputusan investasi berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu fungsi pembagian laba atau dividen policy. Dividen merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Kebijakan ini juga akan mempengaruhi finansial struktur maupun kapital struktur. Fungsi pembagian laba melahirkan keputusan dividen. Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan yang pertama, besarnya presentasi laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividend. Yang kedua, stabilitas dividen yang dibagikan. Yang ketiga, dividen saham atau stock dividen. Yang keempat, pemecahan saham atau stock split. Dan yang kelima, penarikan kembali saham yang beredar. Nah, adapun asas-asas pembelanjaan. Yang pertama yaitu asas likuiditas, yaitu mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan lamanya dana digunakan oleh perusahaan. Dalam asas ini berlaku maturity matching principles. Yang kedua, asas solvabilitas, yaitu mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan faktor psikologis dari calon investor. Yang ketiga, ada asas rehabilitas, yaitu mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan konsekuensi kewajiban memberikan balas jasa dari perusahaan yang bersangkutan kepada calon investor. Dan yang keempat, asas kekuasaan, yaitu mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan kebijakan manajemen perusahaan. Adapun jenis-jenis pembelanjaan, yaitu yang pertama berdasarkan aktivitas. Jenis pembelanjaan berdasarkan aktivitas terdapat dua, yaitu pembelanjaan aktif dan pembelanjaan pasif. Pembelanjaan aktif itu terdapat aktivitas untuk menginvestasikan dana, dan pembelanjaan pasif itu mencakup aktivitas untuk memperoleh dana. Jenis pembelanjaan yang kedua yaitu berdasarkan sumber dana. Yang pertama pembelanjaan intern, yaitu sumber dana berasal dari dalam perusahaan. Dan yang kedua pembelanjaan ekstern, yaitu sumber dana berasal dari luar perusahaan.